Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagram Ilahi, NIM 1965156 dari kelas Internet Interaksi Manusia dan Komputer D dengan dosen pengampu Bu Roro. Di sini saya akan menjelaskan tentang 17 prinsip desain yang telah dijelaskan oleh Bu Roro sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dengan studi kasus atau aplikasi yang akan saya review ini adalah Gojek. Oke, di sini sudah tampil Gojeknya. Oke, Gojek ini apa sih? Oke, Gojek ini didirikan dari tahun 2010, yang awalnya 20 ojek dan 1 call center dengan satu misi, yaitu menyelesaikan permasalahan masalah masyarakat Indonesia. Gojek ini berguna untuk menjadi pengantar dari antara user dan ojek yang ada di sekitar Jakarta pada saat itu. Kemudian berkembang sampai saat ini. Seperti ini untuk sejarahnya Gojek. Oke, kemudian kita langsung review saja aplikasi Gojeknya. Di sini yang pertama adalah user compatibility atau memahami user. Jadi kita tahu bahwa siapa saja sih yang menggunakan aplikasi Gojek ini. Di sini kalau saya analisis, yaitu untuk aplikasi Gojek ini bisa dipakai oleh kalangan umum, segala umur, dan segala jenis kelamin. Karena untuk masuk Gojeknya itu atau untuk daftar Gojek ini hanya cukup butuh nomor HP saja. Oke, kemudian untuk siapa sih aplikasi Gojek ini? Aplikasi Gojek ini adalah untuk orang yang ingin memakai ojek atau menginginkan jasa ojek. Ini bisa memakai aplikasi ini sebagai perantaranya atau untuk menghubungi driver ojeknya. Seperti itu. Kemudian pada prinsip yang kedua ini product compatibility. Product compatibility ini adalah desain produk yang sesuai dengan tujuan pembuatannya dan cocok dipakai baik oleh user. Ya, jadi di sini user ini dapat kita bagi menjadi dua ya, yaitu user level novice dan user level expert. User level novice ini yang sebelumnya belum menyentuh teknologi atau masih gaptek atau gagap teknologi. Saya rasa dengan tampilan Gojek ini sudah sesuai dengan user compatibility dan product compatibility. Karena ini sangat mudah diakses oleh siapapun, bahkan orang yang sebelumnya belum pernah memakai aplikasi ini sekalipun. Karena untuk tampilannya sangat mudah, jika ingin memakai Gojek atau ojek motor itu pakai GoRed, atau ojek untuk mobil bisa pakai Gokar dan seterusnya. Kemudian untuk task compatibility ini adalah rancangan yang harus dibuat untuk mendukung user menyelesaikan tas-tas tugas yang akan dilakukan. Jadi user apabila menginginkan ojek motor misalnya, itu tinggal klik ini saja. Jadi tidak disembunyikan atau langsung ke homepage-nya itu langsung ada seperti itu. Kemudian jika ada fitur Gojek yang lainnya seperti GoMet dan lain sebagainya yang ada di sini, Go investasi, Go Pulsa dan lain sebagainya. Ini karena fitur-fitur tersebut kurang begitu terpakai, sehingga menurut saya ini sudah sesuai dengan prinsip desain task compatibility. Kemudian yang keempat ini workflow compatibility. Workflow compatibility ini memahami dan menerima bagaimana cara kerja sistem secara manual terlebih dahulu. Sistem terkomputerasi harusnya membantu dengan adopsi yang pas, tidak perlu penambahan yang membuatnya rumit. Jadi misal ketika contoh kita memesan GoRide, misal contoh ya, ini langsung kita praktekkan saja. Jadi ketika kita menggunakan GoRide, ini kita langsung diarahkan ke GPS kita. Jadi user tidak perlu repot-repot mengetik alamatnya satu persatu. Jadi tinggal secara otomatis ini memakai fitur GPS. Kemudian klik next intinya.
Karena ini dari location atau current location ini adalah kita, kemudian kita cari destinasi kita. Jadi dalam mencari destinasi kita ini tidak perlu menginputkan alamat secara lengkap seperti contoh jalan ini, RT ini sampai RW ini tidak perlu. Jadi kita hanya perlu menginputkan tempatnya saja, misal contoh monumen nasional, monumen nasional atau Monas. Nanti secara otomatis akan muncul di sini. Ini karena saya memakai emulator dan tidak mengaktifkan GPS-nya, jadi tidak bisa dicoba. Atau bisa juga melalui fitur ini, sehingga ini memudahkan workflow compatibility dari usernya nantinya. Kalau lokasi kita di sini ingin pindah ke sini, tinggal geser-geser saja, kemudian next, seperti itu. Ini titik asal kita, next. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti itu nantinya. Akan muncul driver yang akan menerima pesanan kita. Oke, kemudian pada konsistensi. Konsistensi ini konsistensi dalam desain dan konsistensi dalam desain dan tidak dan desainnya inkonsisten, tidak menimbulkan pertanyaan. Jadi saya rasa ini desainnya cukup sudah konsisten ya, karena memakai round kotak tapi ujungnya ini tidak ada yang lancip. Contoh pada Gopay ini tidak ada yang lancip, semua juga kotak-kotak juga, dan tidak ada sudut yang lancip dari atas sampai bawah. Dan ini bisa digeser juga. Tidak ada sudut-sudut yang lancip karena ini memakai round berapa, dan semuanya memakai kotak. Itu seperti itu. Bahkan dari sisi menu di sini itu tidak ada satupun menu yang lancip seperti itu atau tajam. Oke, kemudian pada simplicity atau desain sederhana dan tidak ribet. Menurut saya ini desainnya sangat sederhana sekali. Karena ketika di homepage ini sudah mewakilkan aplikasi-aplikasi yang sering atau akan kita pakai nantinya. Seperti GoRed, GoCar, GoFood, GoSend, dan seterusnya. Kemudian pada menu kontrol, ini menyediakan kendali proses untuk mencegah kesalahan. Seperti misal contoh yang tadi ya, GoFood misalnya. Nah, jadi kita akan memilih kayak di Nirmi, ini yang restoran terdekat apa saja. Jadi jika ingin mengakses ini, kita tidak perlu kita cari satu-satu. Misal kita harus ngetik restorannya terlebih dahulu atau apa. Jadi kita langsung klik near me, itu akan muncul seluruh restoran yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke, kemudian familiarity. Familiarity ini desain yang mendekati kezaliman pada umumnya dan diterima oleh masyarakat. Jadi ini cukup bisa diterima ya karena sangat simpel dan tidak mengandung unsur yang negatif. Terlebih lagi ini aplikasi Gojek ini awalnya ini gabungan dari kata go dan ojek. Jadi diharapkan dapat membantu ojek-ojek pada umumnya yang ada di Indonesia. Kemudian prinsip yang ke-9 ini, what you see is what you get. Jadi ketika apa yang muncul di sini itu adalah yang kamu dapatkan. Jika kamu ingin mendapatkan hal yang lainnya yang tidak muncul di sini, itu ada aksesnya. Jadi ini dapat memudahkan user ketika menginginkan tampilan yang lainnya atau ingin mengisi pulsa contohnya. Ini tinggal klik more saja, kemudian akan muncul di sini. Go pulsa dengan waktu call center 24 jam. Seperti itu. Kemudian robustness atau keandalan dalam menangani kemacetan sistem pada user. Ini sudah dicoba tadi ya.
keandalan ketika kita tidak mengaktifkan GPS-nya, yang akan terjadi adalah seperti yang tadi. Apa yang akan terjadi? Misal kita contoh di sini, next. Yang terjadi akan sama seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan ini memberikan solusi Gojeknya ini. Apa sih ada yang salah? Karena tidak ada ojek yang ada di sekitar sini, sehingga kita disarankan untuk mengubah lokasinya atau kembali untuk mengatur ulang GPS-nya melalui Android-nya seperti itu. Pada invisible teknologi, ini tampilan fungsionalitas yang menutupi kerumitan teknologi atau algoritmanya. Harusnya ini bisa dapat diwakilkan dengan fitur GoFood ini ya, sangat mewakilkan karena ini sudah menutupi seluruh kerumitan teknologi atau algoritma yang ada. Seperti contoh yang Nirmi, ini algoritmanya akan mencari GPS, akan men-scan seluruh mitra Gojek yang ada di sekitar kita. Jadi tinggal Nirmi saja sudah otomatis langsung muncul. Dan pada promosi ini juga, ini akan menyeleksi mitra atau restoran mana saja yang menggunakan promosi, yang sedang promosi atau sedang menggunakan voucher seperti itu. Kemudian pada protection. Protection ini menyediakan sistem yang memberikan user rasa nyaman meskipun telah melakukan kesalahan. Ini tidak jauh beda seperti yang kesalahan yang tadi ya, yang ketika kita mencari ojek yang tidak ada ojeknya, itu bisa langsung memberikan solusi kepada kita. Kemudian pada sistem prinsip desain yang ke-14 ini yaitu flexibility. Ini Gojek akan fleksibel dalam melayani berbagai variasi kebutuhan user. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini sangat fleksibel. Jika kita ingin menginginkan obat, ini bisa ingin nge-mall tapi males ke mallnya, itu bisa melalui aplikasi ini. Ini sangat fleksibel sekali. Namun ini tidak ditampilkan pada homepage karena ini bukan fitur utama dari aplikasi ini. Tapi Gojek tetap menyediakan layanan-layanan ini. Bahkan dengan GoPulsa ini tersedia 24 jam non-stop. Seperti itu. Kemudian pada prinsip desain ke-15 yaitu easy to learn. Kemudian kemudahan kita sebagai user dalam mengakses aplikasi ini dalam waktu yang singkat. Jadi yang dirumitkan dari aplikasi ini tuh hampir tidak ada, kecuali ketika pembayaran. Ketika pembayaran itu kita disuruh memilih nantinya, pilih langsung COD atau GoPay. Ketika kita memilih GoPay itu akan ada keributan ketika uang GoPay-nya kurang. Namun itu dapat diatasi langsung oleh Gojek dengan kita menambahkan uang secara tunai. Ini tidak dapat saya contohkan karena saya memakai emulator. Kemudian yang keenam sini easy to use, kemudahan untuk digunakan. Ini saya rasa sudah terwakilkan oleh yang tadi. Kemudian direct manipulation. Direct manipulation ini menyediakan reaksi cepat untuk memanipulasi. Ini kadang-kadang disamakan sama what you see, what you get ini tadi ya. Karena yang direct manipulation ini lebih ke UX-nya atau transisi antar menu. Misal contoh GoPay ini kita geser di sini ada GoPay Coin. Kemudian yang more ini akan muncul menu. Nah, seperti ini. Tampilan seperti inilah yang dinamakan direct manipulation, perpindahan antar menu. Seperti itu. Dari ke-17 prinsip desain ini menurut saya Gojek sudah menerapkan semuanya dan sudah sangat bagus menurut saya. Karena sangat simpel dan mudah dipahami oleh seluruh kalangan, maupun itu user level
novice atau masih gaptek, sampai bahkan user level expert seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.